Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Hukum Perikatan, akan menyajikan materi terkait dengan macam-macam perikatan dengan beranggotakan kelompok. Pertama, saya sendiri, Umulusna Ramadhani, dengan NIM 2330 202035, bersama rekan saya, Zikri Rahmadona, dengan NIM 2330 202038. Yuk, mari kita bahas. Pemahaman tentang macam-macam perikatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi hukum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ada beberapa macam perikatan yang diatur dalam hukum perdata, masing-masing dengan karakteristik dan ketentuan yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu ada perikatan bersahaja. Nah, jenis perikatan ini merupakan perikatan yang paling sederhana karena masing-masing pihak terdiri atas hanya satu orang saja, sedangkan yang dituntut juga berupa satu hal saja. Dan penuntutannya dapat dilakukan seketika, misalnya membeli beras di warung. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perikatan ini berlaku secara spontan. Nah, yang kedua yakni ada perikatan bersyarat. Merupakan suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu atau tidak terjadi. Pertama, mungkin untuk memperjanjikan bahwa suatu perikatan itu barulah akan lahir apabila kejadian yang belum tentu itu timbul. Nah, suatu perjanjian yang demikian itu timbul menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan perikatan tersebut. Nah, syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadinya, baik dengan menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa, maupun dengan membatalkan perikatan karena terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut, sesuai dengan pasal 1253 KUH Perdata. Nah, perikatan bersyarat ini dibedakan menjadi dua, yakni pertama ada perikatan dengan syarat tangguh. Apabila syarat ataupun peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi, maka perikatan dilaksanakan sesuai dengan pasal 1263 KUH Perdata. Jadi, sejak peristiwa itu terjadi, kewajiban debitur untuk berprestasi segera dilaksanakan. Yang kedua ada perikatan syarat batal. Di sini, justru perikatan yang sudah akan ada akan berakhir apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi sesuai dengan pasal 1265 KUH Perdata jika ia mengandung suatu ikatan yang digantungkan pada suatu syarat yang mengharuskan suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan undang-undang ataupun kesusilaan. Nah, selanjutnya, perikatan juga akan menjadi batal dalam hal pertama, syaratnya bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan sesuai dengan pasal 1254 KUH Perdata. Yang kedua, syaratnya tidak mungkin bisa dilaksanakan sesuai dengan pasal 1255 KUH Perdata. Yang ketiga, perikatan yang pelaksanaannya itu tergantung suatu syarat yang terikat. Nah, bentuk perikatan yang ketiga yakni perikatan dengan waktu. Perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan, yang pasti akan tiba, sesuai dengan pasal 1268 KUH Perdata. Contohnya, si A berjanji memberikan motor kepada si B. Nah, pada tanggal 1 Januari di tahun depan. Nah, dalam perikatan dengan ketetapan waktu, kreditur tidak berhak untuk menagih pembayaran sebelum waktu yang dijanjikan itu tiba. Nah, oleh karena itu, perikatan dengan ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan debitur. Kecuali sifat dan tujuan perikatan itu sendiri, ternyata ketetapan waktu tersebut dibuat untuk kepentingan si kreditur, sesuai dengan pasal 1264 junto pasal 1270 KUH Perdata. Nah, debitur tidak lagi dapat menarik manfaat dari suatu ketetapan waktu jika ia telah dinyatakan pailit ataupun jika karena kesalahpahaman jaminan yang diberikan bagi kreditur telah merosot sesuai dengan pasal 1271 KUH Perdata. Nah, yang keempat yaitu perikatan alternatif. Perikatan semacam ini juga bisa disebut dengan perikatan manasuka, yakni si berhutang dibebaskan jika ia telah menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan di dalam perjanjian. Tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. Nah, hak memilih ini ada pada si berhutang jika hal ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang. Misalnya, yang dijadikan pilihan pembayaran adalah dua buah sepeda motor Mio produksi 2011.
ataupun 2 buah sepeda motor spin produksi 2019. Nah, apabila debitur membayar dengan 2 buah sepeda motor Mio produksi 2011, maka debitur bebas dari kewajiban. Demikian juga apabila debitur membayar dengan 2 buah sepeda motor spin produksi 2011, debitur juga bebas dari kewajiban. Akan tetapi, menurut pasal tersebut, debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima 1 sepeda motor Mio produksi 2011 dan 1 sepeda motor spin produksi 2011. Nah, sebagai bayaran kepada si kreditur ini. Baik, selanjutnya perikatan tanggung-menanggung. Perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung rentang terjadi ketika di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal di pihak debitur terdiri atas beberapa orang atau ini yang lazim dikenal dengan sebutan perikatan tanggung-menanggung aktif. Sedangkan bila sebaliknya di pihak kreditur terdiri atas beberapa orang disebut perikatan tanggung-menanggung pasif. Pasal 1280 KUH Perdata. Selanjutnya perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Masalah perikatan ini yang dapat dibagi di bar dan perikatan yang tidak dapat dibagi atau on-the-bar adalah merupakan bahagian yang sukar di dalam hukum perdata dan pasal 1296 dan seterusnya adalah ketentuan-ketentuan yang gelap dari KUH Perdata. Pada jenis perikatan ini dapat kita telusuri dalam pasal 1296 sampai 1303 BW. Pasal 1296 BW mengatur bahwa suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekadar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang menyerahkannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi, tidak dapat dibagi-bagi baik secara nyata maupun secara perhitungan. Selanjutnya, perikatan dengan ancaman hukum adalah suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si perutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan suatu apabila perikatan yang dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai pentingnya penggantian kerugian yang diberikan oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Sekian penyajian dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.